Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya bakalan bahas gimana sih caranya pindah kerja di Polandia. Tapi pindah kerjanya itu dengan cara yang legal ya, dengan cara yang baik-baik. Karena kita datang dengan baik-baik, jadi kita pergi pun harus baik-baik. Dan ini benar-benar lebih baik daripada teman-teman kabur, dan ada dokumen juga yang kita dapat, jadi ini jadi bisa nilai plus buat teman-teman. Oke deh, jadi begini teman-teman ya, di Poland itu pada umumnya kita kalau baru masuk ke salah satu perusahaan, kita harus bekerja selama 3 bulan atau 4 bulan minimum. Oke, paling sedikit itu 3 bulan 4 bulan. Setelah itu baru kita bisa ajukan surat resign atau pengunduran diri ke perusahaan. Nah, setelah kita ajukan surat resign, itu kita tidak bisa langsung hari ini buat surat resign terus hari ini pergi, begitu tidak bisa. Kita harus lihat dulu di isi kontraknya seperti apa, apakah kita harus menunggu selama 1 bulan atau 2 bulan, tapi pada umumnya itu biasanya 3 bulan. Jadi sekarang kita buat surat resign, terus setelah 3 bulannya itu baru kita bisa keluar dari tempat kerja tersebut. Jadi teman-teman akan bekerja total selama 7 bulan. Nah, itu tergantung kontrak juga sih teman-teman ya. Ada yang harus nunggu 3 bulan, ada yang harus nunggu 2 bulan, ada yang cuma sebulan. Nah, itu semua tergantung kontraknya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ya yang karirnya pengen naik begitu pelan-pelan, enggak datar begini terus, itu teman-teman mesti ikutin regulasinya di sini. Karena apa? Kalau teman-teman enggak mengikuti regulasinya di sini, seperti apa? Kalian bisa sih kabur gitu, bisa pindah kerja gitu dengan cepat terus kabur gitu bisa. Tapi teman-teman harus ingat, di tempat kerja yang baru teman-teman akan nunggu permit selama 3 bulan. Nah, itu waktu juga itu. Belum lagi begini, kalau beneran teman-teman dibuatin permit, kalau nggak dibuatin permit bagaimana? Akhirnya teman-teman apa? Ilegal jadinya. Jadi teman-teman kalau mau pindah kerja yang niatnya pengen kabur, mendingan dipikir-pikir lagi. Sebaiknya tempuh jalan yang yang baik. Dan dokumen ini bagus kok teman-teman, penting punya dokumen ini, karena kalau kita pindah ke sebuah perusahaan gitu, dari perusahaan satu ke perusahaan B, kita kan ditanyain nih dulu, kamu kerja di mana, terus basic skill kamu apa, kamu bidang apa, bisanya apa gitu. Dan biasanya teman-teman yang nggak punya sertifikat itu kan cuma bilang, oh dulu saya bekerja di perusahaan A, saya sebagai A, sebagai B, sebagai C, tapi itu secara lisan ya, tidak dengan tulisan begitu. Jadi susah untuk membuktikannya. Ya, perusahaan itu kadang-kadang antara percaya dan tidak percaya begitu jadinya. Tapi kalau teman-teman punya surat yang diterbitkan dari perusahaan gitu, seperti sertifikat pengalaman kerja, teman-teman tinggal sodorkan saja, saya punya ini. Jadi perusahaan itu tinggal baca, oh atas nama ini, terus dulu dia kerja di sini, terus kinerjanya seperti ini, dia sakit sekian kali, dia alpa sekian kali, selama 1 hari dia kerja sekian jam, 1 bulan dia total bekerja sekian jam, begitu begitu isi dokumen itu. Tapi ini penting banget, benar-benar penting banget. Memang kedengarannya terlalu kayak apa sih itu, hanya just dokumen, kayaknya nggak important banget, tapi percaya saya, karena saya sendiri punya 4 dokumen seperti itu. Cuma kali ini saya bakalan kasih satu sebagai contoh saja, supaya teman-teman bisa paham. Jadi nggak usah lama-lama ya, kita lihat aja isi dokumennya. Oke? Oke deh, jadi langsung saja ya.
Jadi di halaman paling atas itu ada tanggal dan tahun kapan saya mengundurkan diri ya. Nah, jadi itu artinya surat keterangan bekerja. Di poin 1 itu ada data diri saya, sebagian saya hapus karena ada nomor ID saya. Dan poin kedua itu adalah berapa lama saya bekerja dari tahun 2012 sampai 2015. Dan poin ketiga itu adalah apa alasan saya berhenti bekerja. Di sana ditulis karena saya mengundurkan diri. Jadi itu mengundurkan diri baik-baik ya. Tidak ada yang tidak ada kabur-kaburan ya. Terus poin keempat, apa yang saya lakukan selama 3 tahun. Artinya berapa banyak saya off, cuti holiday, terus holidaynya ini dibayar loh ya. Kalau saya dulu holidaynya dibayar. Jadi selama 1 tahun itu kita punya kesempatan buat holiday. Nah, di sana ada poin. Jadi poin 1, saya pernah holiday selama 9 hari dan itu dibayar dari perusahaan. Jadi kalau teman-teman yang kerja secara legal, terus kontraknya juga jelas, terus yang kalian dapat itu pasti jelas semuanya. Terus poin yang kedua, saya libur tanpa dibayar, itu tidak pernah. Oke, jadi tidak pernah saya libur itu terus tidak dibayar. Terus poin yang ketiga, saya libur karena anak. Nah, itu juga saya belum pernah karena waktu itu belum punya anak, belum menikah. Karena di sini ada peraturan kita boleh ambil libur kalau kita mau jaga anak. Terus poin keempat, saya ambil L4. L4 itu surat izin sakit. Nah, kalau kita punya L4, kita juga tetap digaji karena kita punya asuransi kan. Terus yang kelima, saya enggak paham karena ini regulasi ya, undang-undang begitu. Terus poin ke-6 juga, di sana ada undang-undang juga, regulasi juga. Terus poin ke-7, ada peraturan di sini. Kalau kita bekerja terus kita dipanggil sama government, kita disuruh pergi ke army seumpama karena mau ada perang gitu. Itu enggak ada ya. Itu di poin 7. Terus poin 8, pekerjaan yang menyimpang dari kontrak kerja gitu. Pernah nggak saya seumpama di kontrak saya disuruh jadi tukang pijit, tapi sampai di tempat kerja saya disuruh nyapu gitu. Nggak pernah. Itu nggak boleh menyimpang. Terus yang 9, ada saya ambil tambahan holiday apa enggak? Saya belum pernah ambil. Terus yang ke-10, di sana ditulis berapa kali saya sakit. Saya 5 hari sakit, terus 80 hari sakit, terus 36 hari sakit. Itu selama dari 2012 sampai 2015. Dan poin yang kelima itu, apa saya pernah bayar denda karena apa gitu, terus gaji saya dipotong untuk bayar denda yang gak jelas itu juga di sana nggak pernah ya. Nah, jadi itu teman-teman isi surat yang saya maksud. Jadi kalau teman-teman mengundurkan diri secara baik-baik, teman-teman akan dapat dokumen seperti yang saya punya ini. Nah, terus kalau kalian juga bekerja dengan regulasi yang baik, kalian juga akan dapat seperti apa yang saya dapatkan. Misal, asuransi, kalau kalian sakit itu kalian harus dibayar sama perusahaan. Meskipun kalian sakit, dengan catatan kalian ada surat dari dokter. Dan kalian ke dokter itu tidak bayar, alias gratis, karena kalian punya asuransi. Sekali lagi ya, karena ada asuransi. Saya di sini sakit 2 kali di Poland. Di tempat kerja yang lama saya pernah sakit, saya masuk rumah sakit, saya ngamar di rumah sakit, saya dioperasi juga. Itu saya full dapat gaji, terus dapat uang makan juga dapat.
Terus di tempat kerja yang kedua juga saya sakit, dioperasi juga, terus sama juga begitu, dibayarin semuanya. Jadi saya cuma perlu bayar obat-obat, kayak obat-obat di apotek aja. Biaya rumah sakit semuanya dibayar. Oke teman-teman, jadi paham ya? Oke teman-teman, jadi itu isi dokumen yang saya maksud, dan itu adalah dokumen seperti surat pengalaman kerja seperti itulah. Tapi itu bermanfaat di sini kalau teman-teman mau cari kerjaan yang lain, karena jenjang karir kita itu bakalan dinilai dari sana. Oh, dulu dia beneran pernah kerja di sini sebagai ini selama sekian lama, oh berarti dia sudah ada pengalaman. Jadi dulu dia jadi tukang sapu, sekarang kita angkat dia jadi tukang suruh tuh, misal begitu, misal ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Tapi teman-teman mesti dilihat juga kontrak kerjanya seperti apa, dari Indonesia seperti apa, dari Polandia seperti apa kontrak kerjanya, karena banyak sekali di sini teman-teman yang saya lihat kontrak kerjanya itu nggak balance dengan nggak sinkron sama kenyataannya. Itu gimana ya? Saya susah bilang sih, karena ke teman-teman yang datang ke Poland juga bahasa Inggrisnya nggak terlalu gini ya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi susah juga kalau kita mau komplain. Kita nggak mungkin dong komplain dengan body language begini-begini, dengan body language kita nggak mungkin komplain seperti itu. Jadi teman-teman yang mau ke Poland penting juga disiapin bahasa Inggrisnya. Memang di sini bahasa Inggris tidak terlalu ya dipakai dengan teman-teman. Setidaknya kita bisa menyeimbangi skill kita. Semua teman-teman nggak punya skill tapi bahasa Inggrisnya bagus, kan seimbang. Ada bahasa tapi skillnya kurang bagus, atau teman-teman punya skill bagus tapi bahasanya tidak terlalu bagus, itu juga mengimbangi teman-teman. Jadi mesti balance begitu ya, tidak bener-bener mono gitu sampai di sini. Aduh, bahasa Inggris nggak bisa, kerja nggak bisa, terus kabur. Aduh, repot kalau kayak begitu. Terus teman-teman juga harus bisa jaga nama baik negara kita, karena teman-teman itu kesini bawa nama Indonesia ya. Jadi kalau kita masuk di sebuah perusahaan itu kan perusahaan tahu, oh ini orang Indonesia bekerja di sini, dia kerjanya rajin semua begitu, kerjanya bagus, dia orangnya sopan, kan perusahaan itu bakalan berpikir wah kayaknya lebih enak kerja dengan orang Indonesia. Jadi ada sisi baiknya. Kalau teman-teman baik di sini, teman-teman yang di Indonesia juga bakalan kebagian kecipratan dia. Sama sebaliknya juga begitu, kalau teman-teman tidak baik, teman-teman yang di Indonesia juga bakalan tersendat semuanya, karena citra orang Indonesia sudah tidak baik. Jadi penting teman-teman ya, kalau teman-teman di sini mesti jaga diri, terus jaga juga nama baik teman-teman dan jaga nama baik negara juga. Jadi itu saja hari ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran baru buat teman-teman. Dan kalau video ini memang bermanfaat, silahkan teman-teman share ke semua teman-teman yang ada di Poland, yang ada di Indonesia, yang masih proses mau ke Polandia. Bersabar karena situasinya memang masih ruwet di sini kan. Di Indonesia juga masih ruwet, jadi ya kita sabar-sabar saja. Semuanya ada hikmahnya. Mudah-mudahan teman-teman dapat yang terbaik lah nanti. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, share, and subscribe video saya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam dari Polandia.